plastik, ini kertas atau kardus, ini kayak barang-barang lainnya, pecah belah, kaleng dan lain-lain. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku di FDN SDQ. Pada video kali ini aku ingin sharing bagaimana sih aku caranya memilah sampah yang ada di rumahku. Jadi kalau ada yang teman-teman yang mau belajar atau mau tahu gimana sih cara memilah sampah, boleh lihat di video ini. Nah, kalau teman-teman, ini sudah di ruangan belakang tempat pemilah sampah dan dapur. Tapi teman-teman ingat, sampah yang aku ini semuanya bersih, nggak ada sisa kotoran, nggak ada sisa makanan. Jadi memang untuk didaur ulang gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah pilah, teman-teman bisa kasih ke bank sampah gitu, atau enggak kalau misalnya ada pemulung yang bisa kasih bisa, atau enggak kasih ke yang tempat pemasok sampah kardus kayak gitu kan juga bisa. Jadi sampah kita itu bermanfaat gitu, nggak cuma sampah yang berakhir di TPS. Kalau di TPS kan kotor banget, nggak mungkin kan orang untuk milahin dari TPS. Mau nggak mau memilah sampah itu memang harus dari rumah. Ketika kita baru buka kan kotor memang. Nah, kotornya itu masih bisa kita bersihkan dengan kita cuci lalu kita jemur. Jadi ini cara aku menerapkan pola hidup untuk lebih minim sampah. Dan aku berharap sampah-sampah yang aku hasilkan itu bisa bermanfaat buat orang lain, bukan untuk ya udah berakhir di pembuangan gitu yang tidak bisa digunakan lagi, dan akhirnya malah bikin kotor, bau, bahkan bisa meledak di TPS tersebut. Memilah sampah itu bisa meledak. Oke, baiknya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, aku ini punya sebenarnya ada 3 pembagian. Ini plastik, ini kertas atau kardus, ini kayak barang-barang lainnya, pecah belah, kaleng dan lain-lain. Cuma karena aku ini udah hampir sebulan belum ke bank sampah, jadi agak numpuk nih. Jadi hari ini aku mau mengsortir lagi dan mengkelompokkan jenis-jenis dari sampahku yang bisa diterima oleh bank sampah gitu. Nah, setiap bank sampah itu punya jenis-jenis masing-masing, nilainya pun masing-masing gitu loh maksudnya. Jadi dari bank sampah juga nanti kalau misalnya kita sortir dengan baik, nilainya juga besar. Sekilo bisa 3.000, bisa 4.000, ada yang cuma 1.000 gitu kan. Cuma ya nggak masalah sih, cuma dapat 10.000, nah itu sampah kita tapi ada nilainya kan. Selain dapat nilai dari mereka untuk kita juga memberikan lapangan pekerjaan gitu buat mereka. Di sini tumpukan ini adalah tumpukan sampah plastik sebenarnya. Nah, dari sini ya. Jadi teman-teman, di sini aku ada plastik bening. Kalau yang kayak gini kita robek, kita buang. Ini sampah-sampah, misalnya teman-teman dari makan bubur, makan apa gitu yang plastiknya bening seperti ini, biasanya aku cuci, aku keringin. Nah, setelah kering aku masukin ke sampahku. Kadang-kadang masih ada yang kuning-kuning ini ya nggak masalah gitu, kan yang penting sudah bersih. Nah, sekarang aku mau wadahin lagi.
sebelah sini. Ini seperti ini ya. Kayak gini nih yang ada ininya, ini masukin ke tempat yang kresek. Jadi maksudnya nggak bisa di tempat yang bening, walaupun dia bening ya. Nah, oke, ini kresek kayak gini, ya plastik lah. Aku biasanya kresek itu nggak semuanya aku masukin ke, nggak semuanya aku buang, karena sebagian pasti aku simpan untuk gunain lagi buat kayak gini. Jadi ya aku buang, aku sortir ini karena memang udah kebanyakan banget di apa namanya, di tempat plastik aku. Lalu tutup botol, tutup susu 1 literan. Ini tuh lumayan loh harganya kalau kumpulin. Sedangkan botol ini masih sebagian aku simpen untuk buat namanya ini EcoBrick Wrap. Jadi EcoBrick dari bank sampah yang aku ikutin, itu syaratnya untuk ngumpulin adalah untuk biar dia dapat harga ya. Harganya tuh Nah, kalau misalnya kita ini salah satu yang salah ya. Ini salah satu yang salah, masih ada airnya. Nah, seharusnya ini tuh kalau misalnya mau kita sumbangin, jadi nggak usah dipakai EcoBrick juga nggak apa-apa. Sumbangin kayak gini pun bisa, tapi nggak boleh ada airnya. Nih, biasanya cara aku ngeringin adalah, misalnya banyak nih botolnya, aku keringin pakai karet, lalu aku tadahin aja begini. Jadi nanti dia lama-lama kering. Kering ini bersih, kering, dan ininya harus dicopot ya. Kalau misalnya mau dikumpulin ke bank sampah. Nah, kayak botol seperti ini, label ini harus dibuang. Nah, ini harus dibuang. Masukin ke kresek, yang wadah ini masukin ke kresek. Bunda, itu akan kita nggak minum soda? Ayam minum soda? Ya, dek. Biasanya aku suka nggak aku remes, kayak ya kita tahu lebih berguna ya kalau nggak dalam bentuk remesan. Nah, ini Mika kayak gini, ternyata teman-teman ini tuh nggak diterima sama bank sampah yang aku ikutin. Jadi buat yang jualan, kalau bisa Mika tuh bener-bener iniin lah, jangan kalau bisa tanpa selain Mika, karena ini nggak dipakai banget buat dari bank sampah, nggak diterima. Masih aku pending, nanti aku mau cari bank sampah yang memang terima Mika. Kertas makanan kayak gini. Ini masuknya duplex. Ayam. Iya, udah pesen ayamnya ya. Nah, biasanya aku giniin. Pokoknya di dalamnya ini udah bersih ya. Misalnya ada minyak, udah dibersihin. Bersihnya tuh gampang aja, tinggal pakein lap aja. Terus dicuci. Teman-teman biasanya kalau kita lagi bubut nih, sering ada kan yang pakai kertas nanti. Nih biasanya udah aku lap buat bersihin, minyaknya udah nggak ada. Ini kardus beda ya. Kardus memang
kardus coklat kayak gini dia beda sendiri. Jadi harus, kakak boleh nggak ambilin plastik yang besar? Jadi ini kertas. Tetrapek kayak gini. Ini itu kenanya sekitar berapa ya? 1.000 apa? Lumayan lah, lumayan mahal. Tapi ini harus disortir sesuai jenisnya. Ini tetrapek. Nah, kalau aku biasanya ini udah dicuci ya, udah bersih. Nah, kalau susu anak kayak gini kita bisa buka kayak gini. Ini udah sedotan ini masih aku kumpulin jadi nggak tahu diterima apa enggak ini. Oke, ini tetrapek. Udah sih cuma itu doang. Oh iya. Ini kayak misalnya beling obat nih, teman-teman punya obat yang udah habis, teman-teman buka kletek ini, si labelnya buang, sisanya cuci. Ini bisa dikumpulin. Tutupnya masukin ke tutup yang tempat tutup tadi. Terus oh iya, aku juga mau buang setrikaanku. Ini udah berapa tahun ya? Nggak tahu ini rusak, kayaknya termostatnya rusak. Karena males buat benerinnya, jadi ini tuh masuk ke sampah elektronik yang mau aku buang. Jadi ini untuk tempat. Terus ini buat kertas. Ini lalu ini buat tempat plastik. Aku taruh plastik di atas karena ya walaupun dia enteng tapi volume kulitnya misalnya ini mau tinggal taruh ini tempat plastik. Nah, masih lumayan ya, banyak, cuma it's okay, tapi sudah tertata. Pertanyaannya, terus sampah kita ke yang sama tukang sampah gimana? Tetap nggak? Kalau menurut aku tetap. Karena kenapa? Ada beberapa sampah yang memang belum aku bisa untuk daur ulang. Maksudnya kayak belum aku bisa pergunakan lagi gitu. Kayak contohnya tulang-tulangan. Terus tulang-tulangan tuh belum aku bisa untuk olah lagi. Karena salah satu kalau misalnya mau ngomposin kayak dari hewan gitu kan harus bioporia. Nah, itu masih belum kelaksana bioporia. Tapi kalau untuk sampah-sampah dapur yang dari makanan, bukan dari makanan, dari sayur-sayuran, potong-potongan yang udah nggak kepake, yang ujung-ujungnya gitu, atau enggak makanan yang memang sudah tidak, masih bisa kita bersihin nih untuk jadi kompos. Nasi itu masih aku bisa pakai untuk jadi kompos, pakai komposer. Itu jadi masih tetap, tapi jumlahnya tuh nggak banyak gitu loh yang aku kasih buat tukang sampah di TPS. Milah sampah itu ikhtiar aku supaya kita bisa hidup minim sampah. Nah, sampah aku ini sebenarnya sampah 1 bulan. Jadi kalau teman-teman bayangin aja, sebulan aja udah banyak begini gitu. Padahal aku udah ikhtiar untuk minim sampah gitu. Tetap sampah tuh tidak bisa kita hindarin, tapi gimana caranya kita bisa mengelola dan bisa memanfaatkan sampah itu semaksimal mungkin. Kalau dari pola pikir aku. Sekian sharing aku untuk tips atau cara memilah sampah sesuai dengan bank sampah yang aku ikutin. Semoga video ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu, buat teman-teman semuanya yang sedang termotivasi atau bersemangat untuk memilah sampah. Jaga lingkungan kita, karena lingkungan kita bukan punya kita, tapi punya anak cucu kita. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.